Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kembali pagi hari ini Tuhan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Untuk menjalani sepanjang hari ini, mari kita awali dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya untuk menjadi landasan bagi kita menjalani pekerjaan kita, rutinitas kita. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan kami. Kasih-Mu tiada pernah berhenti kami rasakan dalam hidup kami. Kembali pagi ini Engkau karuniakan kepada kami untuk kami jalani. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Engkau jelaskan kepada kami apa arti firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 36, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menunjukkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu
dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya, dan lebih berbahagia jikalau kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, kuduskan Allah dan dirimu. Kuduskan Allah dan dirimu. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Karena itu tanggung jawab utama dan terutama bagi umat Allah adalah menjaga kekudusan Allah. Imamat pasal 19 ayat 2, di sana dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini adalah perintah dan ketetapan Allah yang harus dilakukan. Umat yang hidup dalam kecemaran dan menyembah Allah lain adalah umat yang memberontak dan mencemari kekudusan Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan. Harus memelihara dan menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara, umat Israel dibuang ke Babel sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Mereka memang masih menyembah Allah, tetap beribadah kepada Allah, tetapi juga mereka menyembah kepada Allah lain. Perbuatan ini merupakan penistaan dan pencemaran nama Allah yang kudus. Bangsa Israel sesungguhnya sudah mengetahui hukum ini, namun mereka lebih mendengar apa yang disampaikan oleh musuh-musuhnya, dan akhirnya mereka ikut menyembah berhala. Israel telah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Akhirnya Allah menjadi murka dan mereka harus dibuang ke Babel. Namun demikian, Allah tetap mengasihi mereka dan menjanjikan pembebasan. Allah bertindak bukan karena umat itu, tetapi karena nama Allah tidak ingin namanya dinajiskan oleh mereka dan bangsa-bangsa lain. Umat Allah harus ditahirkan kembali sehingga mereka menjadi umat yang layak menjadi milik Allah. Kita sebagai orang percaya telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, tanggung jawab kita ialah memelihara kekudusan diri sehingga nama Allah tetap dikuduskan. Amin. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Allah. Kasih-Mu tiada pernah berkesudahan. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memperkenankan kami lagi mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama, Engkau meteraikan ke dalam hati kami. Pagi ini kami sungguh berbahagia, Engkau telah menyampaikan berita sukacita kepada kami.
bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau sendiri telah menyucikan kami di dalam Kristus. Engkau menguduskan kami dan menjadikan kami umat-Mu, bukan karena kami layak, tetapi semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu kepada kami. Berikanlah kami hikmat supaya dalam kehidupan yang terus akan kami jalani, supaya kami benar-benar hidup dalam takut kepada Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami, supaya benar-benar kami menguduskan diri kami, dan nama-Mu akan dikuduskan. Ya Allah, dalam permohonan kami berdoa, berkati kami sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang baik dalam mengerjakan berbagai tugas tanggung jawab kami. Dan juga kami mohon, Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami senantiasa menjalani hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin hari ini sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang menanti kesembuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, pulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Ini permohonan kami, doa kami kepadamu. Sempurnakanlah kami, angkat kepada Tuhan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.